Halo semuanya, sudah waktunya kita update informasi tentang coronavirus tanggal 8 hari ini, tanggal 8 April. Kita lihat di covid19info.live. Lihat kawan-kawan, tanggal 8 April 2020. Di Covid Info Live diinfokan confirm 1.435.093. Angka kematiannya 82.235. Recovered atau yang sembuh itu 305.521 sekian. Oke. Ini adalah data-data yang disajikan oleh covid19info.com. Ada satu hal yang ingin saya sajikan di sini. US yang sementara ini paling memprihatinkan itu punya angka kematian 12.867 angka kematiannya. Oke, oleh karena itu di sini di Detik juga diberitakan nyaris 2.000. Memang benar nyaris 2.000 pasien corona meninggal di AS. Trump salahkan WHO. Nah, kita baca sebentar ya. Kenapa Presiden Trump menyalahkan WHO? Nyaris 2.000 orang terinfeksi virus corona telah meninggal di Amerika Serikat dalam waktu 24 jam terakhir. Tetapi guys, ada satu hal yang lebih memprihatinkan lagi selain angka kematian adalah angka pertumbuhan 24 jamnya. Setiap 24 jam angka kematiannya sekian. Kita lihat. Angka terinfeksi setiap 24 jam itu 33.451. Wow. Ini sangat mengkhawatirkan. 33.451 dalam satu hari. Oke. Walaupun angka kematiannya masih rendah karena jumlah terkonfirmnya sekitar 401.000. Nanti kita bahas inilah satu-satu lebih lanjut, tapi saya ingin bahas dulu ini di Detik kenapa Presiden Trump menyalahkan WHO. Menurut data perhitungan yang dilakukan Johns Hopkins, nanti kita juga lihat di Johns Hopkins, nanti kita lihat. Menurut data perhitungan yang dilakukan Johns Hopkins University hingga Selasa malam waktu setempat tanggal 7 kemarin ya. Sebanyak 1.939 orang meninggal karena COVID-19. Datanya sudah kita lihat di sini. Oke. Data-data yang lain juga nanti saya lampirkan. Karena saya itu penentang berita hoax. Saya tidak ingin hoax. Presiden AS Donald Trump membela responnya atas krisis ini. Dia menyalahkan organisasi kesehatan dunia WHO, World Health Organization, karena bertindak lamban. Trump mempertanyakan mengapa WHO telah memberikan rekomendasi yang salah terkait wabah corona. WHO benar-benar gagal, kata Trump lewat akun Twitter. Memang Presiden Trump ini berani. WHO benar-benar gagal, kata Trump lewat akun Twitter. Sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat, namun sangat sentris China. Katanya dia sangat membela China. Kami akan mengawasinya, kata Trump. Untungnya saya menolak saran mereka supaya perbatasan kami tetap terbuka bagi China sejak awal. Mengapa WHO memberi kami rekomendasi yang salah, ujar Trump dalam cuitannya. Jadi di kasus ini WHO itu merekomendasikan hubungan dengan China tetap dibuka. Orang-orang dari China tetap boleh masuk ke Amerika, tetapi Trump menolaknya sejak awal. Sebelumnya pada tanggal 31 Januari lalu, WHO menyarankan agar negara-negara tetap membiarkan perbatasan masing-masing terbuka meski ada wabah corona. Nah, ini rekomendasi yang dianggap salah itu di sini. Rekomendasi yang dianggap salah oleh Trump itu di sini. WHO itu menyarankan agar negara-negara tetap membiarkan perbatasan masing-masing terbuka meski ada wabah corona. WHO mengingatkan bahwa penutupan perbatasan negara tidaklah efektif dalam menghentikan penyebaran wabah virus corona dari China. Ini kalau dari sini, ini lucu banget nih. WHO sendiri itu menyarankan untuk membuka perbatasan. Artinya dia juga menentang lockdown dong, ya kan? Lockdown kan artinya pembatasan. Bahkan mungkin justru akan mempercepat penyebarannya.
Jadi saya setuju dengan Trump di sini, dengan Presiden Trump. Presiden Trump tidak setuju wilayah-wilayah perbatasan itu tetap dibuka. Tetapi WHO tanggal 31 Januari ini ya, WHO menyarankan pintu-pintu perbatasan itu tetap terbuka. Berarti itu tidak lockdown, tidak artinya menentang lockdown. Saat itu pemerintahan Trump mengumumkan pembatasan perjalanan dari China. Waktu itu ya saya pernah juga baca beritanya. Trump juga banyak menuai kritikan karena awalnya sempat meremehkan virus corona. Ini terjadi fenomena ini di banyak negara, bukan hanya Trump saja. Di Indonesia saya juga ingat awalnya pemerintahan tidak begitu serius karena itu dianggapnya masih jauh. Tapi setelah sekarang dekat, ada di tengah kita, sekarang semuanya menganggapnya serius. Oke, jadi fenomena seperti ini bukan meremehkan, saya kira. Tidak seperti itu. Di negara saya tetap tinggal di sini juga sama. Oke. Nah, ini dia, kita bahas satu persatu sekarang. Spanyol itu angka pertumbuhannya atau angka infeksinya dalam satu hari itu 5.267. Italy 3.000. France masih cukup tinggi 11.706. Kemudian Germany 4.288. Iran masih di angka 2.000. UK juga masih tinggi 4.000. Turki diikuti Turki 3.800, hampir 4.000. Belgium 1.380. Ini angka harian ya, 24 jam. Kanada sudah tinggi nih. Kanada awalnya rendah, sekarang 1.125, sudah tinggi. Brazil juga 1.805. Kemudian Rusia tinggi juga 1.154. Saya ingin pergi ke Indonesia, atau kita lihat Indonesia. Indonesia 247 per hari. Oke. Nah, yang ingin saya bahas juga itu angka kematian, persentase angka kematian. Persentase angka kematian yang dikritik Indonesia itu tinggi, paling tinggi katanya 8,1% angka kematiannya. Ternyata masih banyak negara yang punya angka kematian lebih tinggi dari Indonesia. Mari kita lihat dan kita buktikan. Ini dia guys. Spanyol itu angka persentase kematiannya 9,9%. Kemudian France 9,4%. Oke. Terus Belgia 9,2%. Nederland, Belanda 10,7%. Oke. UK yang kemarin itu, ini dia UK yang kemarin 9,9, sekarang 11% angka kematiannya. Jadi banyak negara yang angka kematiannya justru lebih tinggi dari Indonesia. Oke guys. Oke, kita lihat di informasi yang lain, sumber informasi yang lain hampir sama, mirip. Seperti yang saya bilang kemarin, perbedaan angka ini bukan persoalan besar karena itu masalah update saja. Mungkin ini belum update, yang satunya sudah update. Oke. Dari Wikitech total case-nya itu 1.431.000, total kematiannya 82.000. Ini berapa? 82.035, hampir sama. Kemudian recover-nya 302. Di sini juga 300, di sini 305. Sekali lagi, perbedaan itu bukan persoalan yang besar, itu masalah update atau tidak update. Tapi yang jelas, satu pesan, satu message, bahwa perkembangan itu terus growing, tumbuh dan tumbuh. Ini yang mengkhawatirkan. Dari COVID-19 live data juga, ini tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat per area, seluruh region dunia, oke. Kemudian di Amerika Serikat,
di Eropa, di Asia, di Afrika, Latin Amerika, China, Kanada, Australia, kemudian Oceania, South America, North America, Middle East. Oke. Saya ingin pergi ke Asia ya. Saya ingin pergi ke Asia karena disitulah dimana tempat Indonesia berada. China masih di urutan pertama, kemudian Korea Selatan guys. Korea Selatan itu menurun ya. India ini juga tinggi, padahal negara ini menerapkan lockdown. Korea tidak menerapkan lockdown, tapi cukup berhasil, makanya kita meniru role model South Korea Selatan. Jepang akhir-akhir ini tumbuh. Pakistan, Malaysia, Filipina, Indonesia itu setelah Filipina, kemudian Thailand. Change Today-nya hari ini belum update di Indonesia ini. Singapura juga memprihatinkan guys. Kenapa? Walaupun angkanya tinggi, tapi penduduknya sedikit banget. Penduduknya kecil banget. Ini juga Singapura tidak dianggap remeh nih. Serius Singapura. Hong Kong, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, negara bagian sana. Anak aku mau kalian subscribe. Kemudian kita pergi ke Middle East, di mana di situ ada Saudi Arabia, karena aktivitas orang-orang di kita, orang Indonesia itu berhubungan dengan Makkah, Madinah. Di Middle East masih di urutan pertama adalah Iran, masih memprihatinkan Iran ini. Change Today 12.089, 3,4% dan sekian. Kemudian Turki 34.000. Setelah Iran, Turki hampir separuhnya. Israel, wow, ini Israel juga memprihatinkan. Kenapa? Karena Israel penduduknya kecil, negara kecil, penduduknya sedikit, tapi angkanya sangat tinggi. Saudi Arabia, wow, ini Saudi Arabia sangat tumbuh cepat. Dalam minggu-minggu ini saja ini sebenarnya Saudi Arabia. United Arab Emirates, sebelumnya United Arab Emirates ini di atasnya Saudi Arabia jauh, tapi nggak tahu kenapa ini. Nanti kita cari tahu kenapa Saudi Arabia tumbuh dengan cepat. Padahal Saudi Arabia menerapkan lockdown. Qatar 2000, Irak 1000, Bahrain 800, Kuwait 743, yang kemarin tuh sebenarnya cuma 665. Oke, Lebanon 500 dan sebagainya. Oke guys. Nah, kita lihat sejenak juga ini data live yang sangat interesting yang kemarin saya bahas juga. Oke, segitu dulu informasi ini. Nanti kita lanjut setelah beberapa jam. Keep updating, stay home, di rumah saja, pakai masker, cuci tangan. Itu himbauan kita, himbauan semua orang. Itu himbauannya dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 Indonesia. Kalau ada informasi yang kalian punya informasi yang lebih solid atau ingin komen di tempat ini, silahkan guys, dan sangat diapresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.